Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pada kesempatan hari ini walaupun dari media online. Ibadah yang kita lakukan karena situasi pandemi COVID-19 tidak akan mengurangi sukacita kita dan pengharapan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam online pada kesempatan hari ini saya menghimbau semua kita, Bapak Ibu, kita boleh satukan hati kita untuk siapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan dan masuk dalam ibadah kita sekalipun kita masing-masing mengadakannya di rumah dan panduan dari gereja. Kami sangat berharap sekali kita boleh menghargai hadirat Tuhan. Ya, kita hentikan sejenak semua aktivitas yang ada di rumah, baik anak-anak kita, suami istri semuanya. Kita berkumpul sejenak, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang merindukan Tuhan, yang rindu hadirat Tuhan, yang rindu mengalami kuasa Tuhan, dan ingin imannya diteguhkan oleh Tuhan, pasti akan mengalaminya. Dan kesempatan hari ini, saya mengajak kita dari awal sampai berakhir ibadah kita boleh mengikutinya dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, dan kita menghargai hadirat Tuhan. Selamat menikmati ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada saat pagi hari menjelang siang hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sangat baik, Dia yang telah menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, semua kita yang berada di rumah, yang bersama-sama dengan anak-anak kita, keluarga kita, mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita mau tinggalkan segala aktivitas kita yang lain. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap kita pada saat ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus memenuhi setiap kami. Kudus yang menjadi penolong kami, yang diutus Allah. Haleluya. Kudus, penuhkan setiap hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus.
Kami percaya hadirat-Mu, kami percaya Roh Kudus. Pulihkan kami, pulihkan jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kudus, kami sembah Kudus. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Lebih lagi sembah Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus. Kami mau sembah Kau terus dalam hidup kami, dan ku sanjung Yesus. Dia mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus yang akan kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi puji Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, yang akan membangkitkan kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, yang di rumah semuanya kita boleh bangkit berdiri, kita mau agungkan nama Tuhan. Dengan sehati kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus yang kami percaya, yang sangat lembut, yang memulihkan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau perkatakan bahwa kami mau terus buka hati kami. Kami mau terus izinkan Roh Kudus. Seperti pujian ini mengatakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami mau mengasihi Engkau, karena Engkaulah yang menjadi satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami saat ini. Yang telah diutus oleh Bapa ke bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, kita mau fokuskan hati kita untuk dilawat, untuk kita dijamah oleh Roh Kudus. Ketahui bahwa Roh Kudus itu lembut, dan mari kita lembutkan hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut dan manis, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada hamba. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah online yang dilakukan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara sekalian boleh menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita. Namun kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk boleh meminta agar Tuhan memberi pengajaran kepada setiap kami, mengurapi kami semua agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi kepada hamba untuk boleh dimampukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dilayakkan oleh karena hamba adalah orang yang hina, yang Tuhan angkat menjadi pelayan Tuhan. Hanya Tuhan boleh memberkati ibadah online yang kami laksanakan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita melihat suatu hal, peringatan atau kata-kata yang berkata berjaga-jagalah, waspadalah. Bahkan gak banyak pengumuman waspadalah. Artinya ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang harus kita perhatikan, harus ada yang kita pikirkan atau kita perhatikan dengan seksama, karena hal itu sangatlah penting atau hal itu sangatlah berbahaya. Sehingga di dalam Alkitab banyak hal mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah. Biasanya hal itu berkaitan dengan uang, harta, tahta, dan berkaitan dengan hati kita. Sehingga Tuhan mengatakan melihat hal itu adalah penting sehingga meminta kita untuk berwaspadalah. Hari ini kita akan belajar dari orang kaya yang bodoh. Mari kita buka bersama-sama Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudara aku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Maaf, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?"
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai kamu orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menyimpan dalam hati dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari perikop ini adalah konteks ketika orang ini berseru kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 12, 1-12, di mana dikatakan Tuhan Yesus sedang berkhotbah kepada banyak orang, sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, pada banyak orang, sampai orang banyak berkerumun, beribu-ribu. Dan itu suatu pelajaran yang sangat penting. Kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus adalah orang yang sangat terkenal, orang yang dikatakan, yang dilulukan sebagai Mesias, sebagai penyelamat bangsa yang akan memberi kebebasan kepada bangsa Israel. Dia dilulukan karena dia adalah seorang nabi yang dijanjikan, karena dia melakukan banyak mukjizat. Tapi yang menariknya adalah di tengah-tengah kerumunan itu ada satu orang yang berteriak. Ketika Tuhan Yesus sedang memberi pengajaran, semua orang, dikatakan di ayat 13 tadi Bapak Ibu Saudara, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat atau ketika Tuhan Yesus datang kepada kita dan berbicara tentang kehidupan, tentang nilai-nilai yang moral yang tinggi. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, ada satu pertanyaan yang sama sekali sangat tidak penting, yang dikatakan yang menurut pandangan umum itu tidak penting. Melihat kita berbicara dengan Tuhan Yesus, orang yang sangat luar biasa, yang bisa berbicara, menyelamatkan, melakukan mukjizat, menghidupkan orang mati. Tapi satu permintaannya dia adalah lakukan mukjizat agar saudaranya mau berbagi warisan dengannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa dibayangkan, biasanya kalau kita mengajukan pertanyaan itu adalah suatu hal yang penting bagi si penanya. Benar Bapak Ibu Saudara ya? Mungkin buat orang lain nggak penting, tapi buat si penanya itu biasanya itu suatu hal yang penting. Itu suatu hal yang mungkin sudah merasuk pikirannya, mengganggu batinnya, meresahkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari, kalau dalam hal ini, konteks ini bisa dikatakan orang ini bertanya, aduh gimana ya, mungkin udah mengganggu pikirannya, akankah abangnya berbagi warisan, bagaimana caranya dia mendapatkan warisan yang mungkin sama, mungkin orang ini adalah orang yang bukan anak pertama sehingga warisannya lebih sedikit. Biasanya dalam budaya Yudaisme atau orang Ibrani, anak pertama yang mendapat warisan lebih besar oleh karena ada hak kesulungan di sana. Namun di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang sedang mendengar pengajaran khusus Tuhan Yesus, dia bertanyakan mengenai warisan. Istilah Tuhan Yesus, kau kan sanggup buat mukjizat, buat dong mukjizat agar saudaraku mau berbagi warisan, seolah-olah seperti itu. Namun Tuhan Yesus tidak berusaha untuk menyelesaikan hal-hal yang di luar, yang nampak, fenomena luar. Ada permasalahan mengenai warisan. Tuhan Yesus tidak berusaha meluruskan atau memperdalam pertanyaan, kenapa tidak dibagi? Apakah saudaramu orang yang mencintai uang sehingga tidak mau berbagi kepadamu? Apakah engkau melakukan salah hal? Seperti Tuhan Yesus tidak masuk kepada area situ. Sehingga Tuhan Yesus bilang, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim di antaramu?
Tapi Tuhan Yesus melihat hal yang lebih lagi. Sehingga dari berbicara dengan orang yang bertanya itu, Tuhan Yesus berbalik kepada orang banyak. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu bahwasanya yang menjadi masalah orang ini adalah bukan masalah harta, kekayaan, hal yang nampak, warisan tersebut, tetapi hal yang ada di dalam hati orang tersebut. Sehingga yang membuat pertanyaan itu timbul. Sehingga Tuhan Yesus yang mengerti hati manusia berkata, berwaspadalah, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hal memiliki kekayaan itu yang banyak, apakah itu berdosa, Bapak Ibu Saudara? Mungkin pertanyaan itu ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan ada di hati saya juga. Kalau gitu apakah kami tidak boleh kaya? Sehingga banyak orang mempunyai aliran-aliran dalam kekristenan atau di dalam keagamaan yang mereka berusaha hidup untuk miskin. Karena mereka menganggap miskin itu rohani. Mereka beraskese, mereka menyiksa diri, bertapa, mencari Tuhan, mencari kesempurnaan batin. Mereka menganggap itu hal yang rohani, hal yang baik. Sementara kekayaan yang berbau dengan materi itu adalah satu kejahatan. Ada aliran-aliran yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apakah kaya itu salah? Saya tidak bilang menjadi kaya itu berdosa. Kekayaan itu adalah dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingin kaya itu adalah dosa. Kenapa hal itu terjadi? Sebab itu adalah masalah hati. Sehingga untuk menjadi kaya, banyak orang terjerumus jatuh kepada dosa-dosa yang mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan seringkali berbicara mengenai uang, tahta, kekayaan, warisan, dan kepemilikan. Namun kita boleh lihat, di saat firman Tuhan membahas mengenai uang, warisan, harta, di saat itu juga Tuhan sedang membahas, berbicara mengenai hati. Ketika firman Tuhan membahas hal tersebut, dia sedang membicarakan hati kita. Tuhan tidak menginginkan duit kita, harta kita, Tuhan menginginkan hati kita. Sehingga firman Tuhan itu banyak berbicara mengenai uang, berkaitan dengan uang, harta. Ada orang yang melihat bahwasanya di dalam perjanjian baru, orang yang membahas mengenai hal yang berkaitan dengan uang itu ada 2000 ayat, sedangkan yang membahas mengenai doa, iman itu hanya 500. Jadi berbicara mengenai uang itu 4 kali lipat dari ayat yang membahas mengenai iman, doa, dan doa. Kenapa hal itu penting, Bapak Ibu Saudara? Tuhan menginginkan kita supaya memiliki hati yang tidak mencintai uang, sehingga Tuhan Tuhan berbicara banyak mengenai uang agar kita boleh disadarkan, agar kita bisa menjaga hati kita. Sehingga di dalam hal ini Tuhan bilang, jauhilah dari cinta uang, berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena pada dasar Bapak Ibu Saudara, keserakahan, greedy ada dalam setiap kita. Itu adalah natur dosa kita. Sehingga kita boleh melihat bahwasanya mengenai uang, kepemilikan, yang menyangkut itu milik saya, itu kepunyaan saya, yang berpusat kepada saya, itu adalah mempunyai hal natur dosa yang ada dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sadar atau tidak sadar, bukan kepada setiap orang hal itu ada di dalam kita. Mungkin kita sulit mengenalinya, karena kita ada di dalam itu. Secara jujur saya mengatakan, saya juga memiliki hal itu. Itu adalah natur dosa saya, ingin memiliki, ingin mempunyai apa yang orang lain ingini, ingin mencapai apa yang orang lain capai. Itu adalah keserakahan, memuaskan ambisi yang tidak akan pernah puas. Dan itu bukan hal yang baru. Mengingini milik orang lain bukan hal perjanjian atau dosa masa kini.
Kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama, ada tokoh-tokoh yang diceritakan dia menginginkan uang, terjatuh oleh karena uang. Gehazi misalnya, harusnya dia bisa menjadi penerusnya Elisa, tapi oleh karena uang, menginginkan uang, dia tersandung di situ. Dan bahkan lagi lebih lama lagi di dalam hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa. Pada pasal ke-10 dikatakan jangan mengingini rumah orang lain, istri orang lain, bahkan ternaknya. Jadi mengingini milik orang lain itu sudah ada. Itu Tuhan sudah memperingatkannya. Ketika kita mengingini milik orang lain, kita kadang melakukan bermacam-macam cara. Kita tidak akan menempuh. Bahkan untuk mengingini sesuatu yang tidak penting pun kita mungkin mau berhutang, Bapak Ibu Saudara. Keinginan kita adalah memiliki barang-barang yang sebenarnya itu tidak penting. Itu dipicu oleh karena ambisi bisa juga. Hal itu sebenarnya tidak penting. Setelah kita dapat, kita tidak mengingini lagi. Kita menginginkan hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang sekarang ini kita bisa melihat bagaimana adanya banyak iklan. Iklan itu biasanya dibangun berdasarkan ada perhitungan psikologisnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga oleh karena orang yang bekerja bidang periklanan, dia mengetahui bahwasanya manusia itu mempunyai rasa ketamakan, mempunyai rasa ingin dipuji, ingin punya perasaan ingin diakui. Mereka bermain di situ sehingga iklan-iklan membuat tawaran bahwasanya ini merupakan satu kelas tersendiri, mempunyai tingkat sosial yang tinggi bila kita menggunakan produk tertentu, kita menjadi komunitas orang-orang yang berkelas, sehingga branded itu sangat disukai orang. Bahkan orang bersedia membeli yang KW-KW, bukannya begitu Bapak Ibu Saudara. Misalnya handphone, kita ingin handphone yang bagus, yang diakui, mungkin merek-merek tertentu yang punya kelas dan mempunyai diakui dalam iklannya itu adalah orang-orang yang berkelas yang menggunakannya. Itu bermain di masalah keserakahan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita terjebak di situ. Sehingga kita tidak lagi bersyukur dengan apa yang kita punyai. Mungkin handphone kita yang murah, kita awalnya tidak bermasalah, tapi ketika melihat iklan-iklan tertentu itu menjadi masalah. Handphone ini tidak lagi menarik lagi. Kita tidak mengucap syukur lagi dengan apa yang kita miliki. Oleh karena kita menginginkan hal-hal lebih, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan menginginkan agar kita tidak menjadi bodoh. Kenapa bodoh? Tidak menjadi orang kaya seperti orang kaya yang bodoh ini. Orang kaya biasanya nggak bodoh, Bapak Ibu Saudara, biasanya pintar. Kita bisa ngelihat dalam cerita ini orang kaya ini mengelola sedemikian baik. Kekayaan tanah yang menghasilkan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kemampuan dia untuk mengelola apa yang dimiliki agar bisa berhasil, mempunyai hasil panen yang luar biasa, itu adalah kelebihan dia. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu tidak salah. Tapi ketika dia bersandar, menganggap bahwasanya apa yang didapat itu adalah tempat yang bersandar, membuat dia mempunyai keamanan di situ. Dari hasil yang dia dapat, dia merasa aku aman dengan apa yang aku miliki ini sekarang. Itu adalah kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak ada hal yang material, hal di dunia ini yang menjadi pusat keamanan kita, yang padanya kita bisa bersandar untuk menjadi aman. Keamanan kita ada hanya di dalam Tuhan. Kepadanya lah kita bersandar. Sehingga orang kaya ini menjadi bodoh ketika dia menyandarkan kepada apa yang dimiliki. Sementara yang dimilikinya, yang didapatnya hanya sementara, itu hanya titipan Tuhan. Tapi dia menyembah atau mengutamakan apa yang dimilikinya. Sehingga hal itu disebut sebagai penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara. Keserakan adalah penyembahan berhala, disamakan dengan dosa penyembahan berhala. Apa yang menjadi utama di dalam hidup kita selain Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Seringkali kita terjebak, Bapak Ibu Saudara. Kita menerima berkat Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Tapi kita menjadikan segala berkat itu yang terutama dalam hidup kita. Kita tidak melihat lagi Tuhan. Kita mengutamakan itu. Dan kita bersandar kepadanya. Dan kita menyisihkan Tuhan daripada kehidupan kita. Kita lebih fokus apa yang menjadi berkat kita, apa yang menjadi pencapaian kita, status kita. Itu yang membuat kita. Tapi Tuhan ingin, Bapak Ibu Saudara, agar kita boleh melihat diri kita di dalam Tuhan. Agar kita menjadi kaya di dalam Tuhan.
Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap finansial yang kita dapat, kekayaan yang kita punya, yang dipercayakan kepada kita, itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengumpulkan barang segala kekayaan yang Tuhan berikan, tapi kita menjadi saluran berkat. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, bukan untuk jadi pengumpul berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bertingkah laku seperti Tuhan. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasihnya akan kita. Begitu juga kita memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengasihi orang oleh karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Kita memberikan material kita, uang kita untuk pekerjaan Tuhan oleh karena Tuhan memberikan uang tersebut, berkat tersebut terlebih dahulu kepada kita. Sehingga kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itulah menjadi gaya hidup kita, orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Tuhan. Sebab kita telah hidup dalam kerajaan Tuhan. Bahkan Raja tersebut, yaitu Yesus Kristus, tinggal di dalam kita. Sehingga kita boleh berperilaku seperti apa yang Tuhan teladankan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah waspada akan keserakahan, ketamakan. Itu merupakan hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membenci harta, kita boleh menjadi kaya, tetapi Tuhan tidak mau kita mencintai kekayaan itu lebih daripada kita mencintai Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang yang serakah. Serakah itu mendatangkan kita untuk menjadi orang yang berambisi. Ketika kita berambisi, ingin memuaskan segala sesuatu demi mencapai ambisi kita, kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan demi mencapai apa yang menjadi keinginan hati kita. Ketika kita hidup berpusat kepada diri kita, kita melakukan segala kegiatan kita, kehidupan kita menjalaninya hanya untuk diri sendiri. Kita telah menyisihkan Tuhan dari kehidupan kita. Kita telah menaruh saingan, berhala yang lain, yaitu diri kita sendiri. Apa yang menjadi kepuasan diri kita. Kita ditebus untuk menjadi milik Tuhan. Kehidupan kita harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Sehingga tidak ada lagi yang kita bisa katakan ini milikku, ini kucapai oleh penghasilanku, ini kucapai oleh usahaku. Tidak, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Itu adalah barang titipan Tuhan yang kita miliki sekarang ini. Dan Tuhan ingin kita memuliakannya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran Tuhan yang mengajarkan, mengingatkan kami agar kami berjaga-jaga waspada, agar kami tidak serakah Tuhan. Sebab keserakahan itu menjauhkan kami daripada Engkau, meracuni hati kami. Engkau mengasihi kami, Engkau peduli dengan hati kami. Engkau tidak menginginkan uang kami, tapi Engkau ingin agar hati kami tetap murni, agar hati kami tetap terikat, tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus terus mengajar setiap kami, setiap orang yang mendengarkannya. Tuhan boleh berikan pengertian, dan Tuhan memberikan, menyingkapkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Bila mana kami akan usai ibadah online ini, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan kiranya tolong bangsa kami keluar dari masa kesusahan, dari masalah ekonomi, dari masalah pandemi ini Tuhan. Di mana banyak pihak-pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan pribadi, mengacaukan, membuat kerusuhan, membuat resah. Tapi Tuhan menolong Pak Presiden serta jajarannya Tuhan, dan pimpin, dan secara pemerintah yang dipimpinnya Tuhan untuk boleh mengatasi ini semua. Tuhan berkati bangsa Indonesia, berkati gereja Tuhan untuk menjadi mitra pemerintah di dalam melakukan pembangunan, di dalam menjalani perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat yang dari Bapa Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Bapa, dan kasih Kristus serta persekutuan Roh Kudus terus ada atas setiap kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.